Baim Wong bagai menuai situasi yang tidak menguntungkan. Niatnya ingin mengingatkan agar jangan mudah menyerah dan terjebak jadi pengemis, tapi justru kontennya menuai kehebohan. Dan setelah aksi Baim menjadi viral, donasi untuk kakek Suhut berdatangan. Nilainya juga terbilang besar. Kini banjir donasi, berapakah jumlah donasi yang sudah terkumpul untuk kakek Suhut? Siapa sajakah pihak yang tergerak hatinya untuk membantu kakek Suhut? Aksi Baim pada akhirnya memang mengundang gerakan mendukung kakek Suhut. Menganggap aksi Baim tersebut sudah ada unsur pidana, lantas benarkah Baim pun akan dilaporkan ke Komnas HAM? Tapi, seperti apa sesungguhnya kejadian menurut kakek Suhut? Benarkah sang kakek punya syarat tertentu apabila Baim ingin meminta maaf? Apakah syarat tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi Baim Wong yang diduga memarahi seorang kakek mendadak viral. Kakek tersebut yang diketahui bernama Suhut justru mendapat banyak berkah. Kini, donasi untuknya terus mengalir. Nilainya pun juga sangat besar yang bahkan terus bertambah besar. Donasi datang dari netizen yang digalang salah satunya oleh Yayasan Gerak Menebar Kebaikan. Hingga kemarin, donasi yang dihimpun Yayasan Gerak Menebar Kebaikan sudah mencapai 20 juta rupiah. Gerakan membantu kakek Suhut pada akhirnya menjadi gerakan moral yang semakin membesar. Setelah saya dapat info, akhirnya kami up tuh di media sosial open donasi gitu. Dari kemarin sore maghrib sampai hari ini itu yang sudah terhitung ya donasinya untuk Yayasan Gerak Menebar Kebaikan itu sekitar 20 juta. Itu belum semuanya, masih banyak. Artinya masih ada konfirmasi lagi gitu. Itu dari Yayasan Gerak Menebar Kebaikan ya. Belum dari yang teman-teman komunitas dan yayasan lain nih gitu. Karena ada beberapa teman-teman yayasan dan komunitas sosial itu juga melakukan open donasi untuk kakek. Itu kita masih belum update dan insya Allah hari Kamis ini kita close donasi dan di hari Jumat itu atau hari Sabtu nanti kita akan melakukan penyerahan. Alhamdulillah saya sekarang sedang membuat open donasi, tapi sebenarnya bukan hanya saya saja, ada beberapa teman-teman yang bekerja sama dengan saya, yaitu Uncle Tibok yang memang awal mula beliau yang menyuruh saya untuk membantu kakek Suhut, dan GMK juga. GMK itu Gerak Menebar Kebaikan, itu sebuah yayasan yang menjadi partner kita semua nih. Jadi ada 3 ornamen yang akhirnya bisa bareng-bareng untuk membantu kakek Suhut. Tapi sebenarnya Mas, kalau dilihat di Instagram sih masih banyak banget yang orang-orang baik yang membuka donasi untuk kakek Suhut. Beliau sekarang itu sebenarnya sudah capek katanya. Menurut informasi sudah capek untuk berdagang keliling, dan sekarang ini beliau berkeinginan untuk mempunyai tempat berdagang di rumah kontrakannya bersama anaknya. Jadi itu yang jadi concernnya kita untuk membuka donasi. Nah, alhamdulillah berterima kasih kepada teman-teman semuanya, kawan-kawan baik yang sudah berdonasi di Instagramnya saya, di Instagramnya Uncle Tibok, di Instagramnya GMK. Sangat-sangat berterima kasih. Pada akhirnya alhamdulillah untuk saat ini
sudah terkumpul akumulasi, bukan sama GMK ya, akumulasi antara Uncle T-Bob, open donasi Uncle T-Bob dengan saya, karena kita berdekatan. Saya dengan Uncle T-Bob memang sudah satu tim dari awal sebagai social activity. Jadi donasi dari Uncle T-Bob dan saya itu sudah mencapai 11.577.000. Alhamdulillah. Kita akan kawal sampai tempat usaha itu jadi dari dari donasi-donasi yang sudah terkumpul dari donatur yang baik hati. Jadi kita akan coba berkomunikasi dengan keluarganya dan kakek Suhud, mau dagang apa, bentuknya seperti apa, terus kita juga akan menyesuaikan dengan rumahnya. Nilai yang juga besar juga sedang dikumpulkan oleh Taki Malik dalam open donasinya. Jumlah uang yang telah terhimpun mencapai lebih dari 27 juta rupiah. Di bawah judul sedekah untuk kakek Suhud, publik pun seolah berlomba-lomba ingin ikut membantu sehingga dalam waktu singkat, Taki pun mampu mengumpulkan uang hingga puluhan juta rupiah. Benar, Islam memang tidak menganjurkan orang itu untuk minta, tapi Islam mengajarkan kita bagaimana menghormati dan menolak orang lain yang minta-minta dengan halus caranya. Setelah viral, donasi pun berdatangan untuk kakek Suhud. Bersama itu, kecaman pun datang pada Baim Wong. Tapi benarkah Baim akan diadukan ke Komnas HAM? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Sebagai konten kreator, mungkin Baim Wong menganggap pertemuannya dengan kakek Suhud sebagai materi yang menarik, sehingga ia menjadikan pertemuannya dengan kakek Suhud sebagai bagian dari konten. Tapi justru itu yang kemudian membuat dirinya dikecam kiri kanan karena dianggap mengeksploitir kesusahan orang lain. Dan kini Baim menuai bumerang karena kasus ini bukan hanya viral, tapi sekaligus menjadi bola salju yang semakin membesar dengan wilayah jangkauan sangat luas. Jadi ini menjadi bumerang yang gak baik karena itu diposting atau diupload di YouTube, sedangkan penjelasan yang diceritakan artis tersebut dari detail kronologinya dari awal tuh gak ada di video. Jadi orang gak bisa menggambarkan secara visual kejadiannya seperti apa. Yang orang tangkap adalah ketika orang yang lihat, netizen lihat, masyarakat lihat di video tersebut adalah kakek tersebut menjual dagangan tapi dia berlakukan seperti itu. Itu doang sih, gua kasihan. Ya pasti kita sebagai anak marah juga, kesel ya kan. Kesel juga, keselnya kok orang kan namanya orang mungkin istilah kata menawarkan gitu kan, kalau emang nggak mau beli ya udah Pak, maaf Pak, saya nggak mau beli atau bagaimana, cukup ya kan, udah selesai gitu, nggak usah dimarah-marahin, dibikin konten segala macam. Kita orang ngejual konten gimana sih dengan cara menjatuhkan orang lain, udah gitu sengaja mereka ngasih uang gitu kan ke driver lain yang di situ gitu. Kayak itu untuk muka juga udah ketahuan lah kayak bikin konten gitu, muka nggak di-blur, dikasih unjuk orang ini nih ya kan, ngasih duit ke orang, ke ojol gitu buat ngasih unjuk ke bapak saya gitu nih, lu nggak ngasih duit nih, saya kasih duit ke yang lain gitu. Kesannya kan gimana sih kayaknya, ya sebenarnya juga sakit hati pasti kan. Kalau misalkan Bos Q ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsinya beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta, itu nggak banget sih. Jadi saya bilang ketika kita tidak di posisi orang tersebut, susah sih untuk bisa melihat kejadiannya sebenarnya ya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang, jangan, nggak baik saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Karena udah, saya lanjut lagi
Saya lanjut lagi dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak di belakang, "Baim, minta uang, Im minta uang." Saya lihat dia masih ngikutin saya. Saya ngelakuin semuanya dengan hati. Saya mau ngasih ke orang ya sesuai dengan hati saya. Toh itu uang saya juga itulah. Tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian, saya nggak apa-apa banget. Karena pemikiran orang beda-beda sih. Mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Sikap yang ditunjukkan Baim Wong memang menimbulkan kehebohan. Apalagi ditunjukkan pada seorang pria yang sudah berusia lanjut. Menurut Edi Prasetyo, Ketua Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia atau PADI, secara hukum ada delik yang bisa menjerat perilaku Baim. Itu yang membuat Edi bersikap membawa kasus ini ke jalur hukum, termasuk mengadukan artis ternama itu ke Komnas HAM. Ancaman Edi tidak main-main. Jika sudah ada sinyal dari kakek Suhut dan juga keluarga, ia bisa langsung bergerak. Sebab persoalan ini merupakan delik aduan yang berarti harus ada pihak yang mengadu. Terkait Komnas sekarang ini kan delik aduan ya Pak ya. Kami nunggu dari Pak Suhut sendiri bagaimana tindak lanjutnya kan gitu. Kalau masalah terkait dengan keviralan video itu ya kami akan mencoba kirim surat bahwa ini ada permasalahan seperti di masyarakat supaya Komnas HAM juga mencermati atau mengamati. Kalau unsur pidananya jelas karena di situ ada kami nilai ya ada unsur pidananya di mana di situ menyerang harkat martabat seseorang dan mengatakan pengemis kan gitu. Itu juga ada unsur pidananya di 310, 315 KUHP juga jelas. Dan bisa juga sih sebenarnya di Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 menyerang harkat martabat seseorang, mentransformasikan elektronik kan gitu di media publik kan. Setelah kasus berkembang, ditambah pro dan kontra netizen. Seperti apa sesungguhnya yang terjadi menurut kakek Suhut? Bersedia menerima permintaan maaf dari Baim Wong, tapi benarkah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi Baim? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Sikap Baim Wong pada kakek Suhut memang ramai menuai kecaman. Apalagi sikap itu kemudian sengaja ditunjukkan untuk kemudian disebarluaskan sebagai sebuah konten. Padahal dalam bayangan kakek itu, Baim adalah sosok dermawan yang penuh kelembutan hati. Itu yang membuatnya berani mendekati untuk kemudian meminta bantuan. Tapi rupanya setelah itu yang terjadi justru sebaliknya. Sudah sholat Jumat di Masjid Jud Mutiah. Motor saya parkir dengan dagangan sabu saya taruh. Sesudah sholat Jumat itu sekitar jam 1 kurang seperempat, saya keluar dari masjid. Saya lihat ada motor melintas, motor gede itu bawa anaknya. Mungkin dari rumah sakit Bunda, dari lihat istrinya mau melahirkan gitu, hari Jumat itu. Dan saya keluar terus lihat, nah itu Pak Baim tuh yang suka biasa ngasih dana ke orang-orang. Disangkanya Pak Baim, saya nyerempet-nyerempet mana mungkin motor jadul. Ya maksud itu nyerompet motor-motor gede gitu loh. Tolong bantu saya buat dana, saya kan dagang buku-buku rohani Islam, rohis yang saya beli dari Kebun Kacang 6. Ternyata ininya ismisnya salah Pak Baim. Langsung saya, kamu udah tua, minta gini-gini.
malu-maluin lihat tuh pada kerja tuh. Nah, saya juga diam aja kan, oh kok begini caranya, saya bilang, kok dilihat ininya publik figurnya baik, kenapa ke saya begini gitu loh. Terus di situ ngeledek saya gitu loh, ngasih duit ke ojol itu, ada ojol berapa orang saya kurang ini tuh. Saya diam aja terus saya balik, waduh gimana nih. Kamu ngemis minta gini, saya diam aja tuh nggak banyak komentar saya. Selama 5-10 menit saya langsung mau balik, ternyata di belakang ada krunya Pak Baim gitu loh. Diambil saya tuh. Makanya saya heran kok muka saya nggak di blur langsung di itu apa saya dibuat jadi konten. Saya nggak kerja, saya udah pensiun dari tahun 2012 sudah pensiun. Pensiun total umur saya kan udah memasuki 70 tahun. Saya tuh emang dari Senin sampai Kamis itu saya menjajakan buku. Dari saya beli, saya jajakan buku tuh ada yang per paket karena di dalam masa pandemi ini kan agak sulit, orang mendingan beli makanan daripada beli buku. Nah itu saya tiap hari itu aja muter bawa buku. Jadi kadang-kadang saya bawa 5-6 buku-buku ya macam hadis, perjalanan Rasulullah, daftar nabi-nabi gitu. Situasi memang menjadi sangat berbeda karena terjadi gesekan persepsi. Tapi tak ingin memperpanjang masalah, keluarga kakek Suhut pun ingin hal ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pihaknya pun terbuka andaikan Baim ingin meminta maaf. Namun, benarkah ada syarat yang harus dipenuhi Baim apabila ingin maafnya diterima? Apakah syarat tersebut? Ya saya namanya muslim ya, Allah sendiri pemberi maaf. Makanya saya bilang terserah lah. Tadi juga ada yang bilang, pokoknya kalau dia minta maaf saya bersedia buka. Saya nggak dendam orangnya, saya apa adanya gitu loh. Karena posisi saya kan tahu sendiri di bawah. Kami sebagai ya keluarga gitu, saya sebagai anaknya, kami kan 3 orang menanggapi situasi bapak saya gitu di viral di videonya Baim. Saya sih pengennya clear aja gitu, nggak berpanjangan. Masalahnya kan proses peradilan ini kan panjang dan lama, dan saya juga terganggu lah, ya kan? Saya kan terganggu atas masalah ini. Saya pengennya udah clear gitu, semuanya clear, nggak ada masalah lagi gitu. Itu aja sih. Kalau memang mereka ada niatan untuk diselesaikan itu secara keluarga, nggak ada masalah sih. Pengennya sih emang itu aja gitu, biar semua clear gitu, nggak berpanjangan aja kasus ini. Ya nggak masalah sih kalau emang mereka mau bertemu gitu, membicarakan ini baik-baik, nggak masalah. Cuman saya nggak mau, maksudnya offline aja gitu, maksudnya nggak mau itu diambil jadi konten gitu atau dijual lagi nanti di YouTube. Saya omong apa adanya aja, nggak apa-apa, saya minta maaf. Saya selalu terbuka. Saya mau dia ke rumah, misalnya mau minta maaf ke rumah, tapi jangan bawa tim itunya konten. Nah, takutnya saya nanti di konten lagi gitu loh. Saya nggak mau. Kalau udah ketemu udah selamat udah pulang gitu loh. Takutnya udah bawa tim, ntar saya di viral lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.